Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa membawa menghantarkan kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan hadis ke-41. Kalau berdasarkan hadis-hadis Jawami'ul Kalim yang disusun oleh Imam Nawawi, maka hadis arba'un atau hadis arba'in itu tinggal satu hadis lagi, 42 hadis. Tetapi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hadis yang 40 atau arba'in yang sejatinya 42 itu ditambahi lagi 8 hadis menjadi 50 hadis. Hadis yang ke-41, Al-Hadi wal Arba'un, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala Syekh rahimahullah, hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kata beliau, hadis ini kami riwayatkan dalam kitab kami yang dinamakan dengan Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah dengan sanad yang sahih. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini derajatnya diperselisihkan di antara para ulama. Seperti pada kasus hadis ke-39. Hadis ke-39, hadis yang berbunyi, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah memaafkan atau tidak menghukum dari umatku sesuatu yang terjadi karena kesalahan, al-khata', karena an-nisyan, karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Hadis ke-39 ini secara sanad diperdebatkan oleh para ulama, kekuatan sanadnya. Tetapi oleh Imam Nawawi hadis tersebut disahihkan, diamalkan. Kenapa? Kata Imam Nawawi, karena makna hadis tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum, jangan engkau siksa kami karena akhtana, karena kami salah. Maka oleh para ulama hadis tersebut secara makna dianggap sahih sehingga bisa diamalkan. Demikian juga hadis ke-41 ini. Hadis yang tadi kita bacakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi.
hadis ini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang menambah hadis-hadis Jawami'ul Kalim itu menjadi 50 hadis. Beliau tidak setuju dengan yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Beliau tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa hadis ini adalah hasanun sahihun. Karena menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini pertama sanadnya diperselisihkan dari Abu Nuaim. Abu Nuaim ini seorang ulama yang banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya dalam hal hafalan. Tetapi karena beliau ini kuat dalam persoalan tauhid, dalam persoalan akidah, tegas di dalam membahas persoalan akidah dan tauhid, maka oleh para ulama hadis-hadisnya masih diterima. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari termasuk yang menjadikan hadis ini sahih. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mendhaifkan hadis ini, Imam Nawawi mensahihkan hadis ini, termasuk Syekh Albani rahimahullah juga mendhaifkan hadis ini. Jadi kalau kita lihat ulama, di antara ada dua ulama, yang dua mensahihkan, yang dua mendhaifkan. Yang mensahihkan adalah Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari-nya. Yang mendhaifkan Syekh Albani rahimahullah, dan penulis kitab ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa Imam Nawawi mensahihkan hadis ini? Karena memang sebagaimana yang pernah kita sebutkan di muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan apa? Summa iltazamtu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan wa muqdamuha fi sahih Bukhari Muslim. Kemudian saya berkomitmen bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in ini adalah hadis-hadis sahih. Tetapi ternyata prakteknya ada hadis-hadis yang secara sanad dianggap, dinilai oleh para ulama yang lain adalah hadis sanadnya lemah. Kenapa Imam Nawawi menganggap hadis itu sahih sekalipun sanadnya dianggap lemah oleh ulama yang lain? Karena Imam Nawawi berpendapat bahwa ketika hadis itu maknanya sejalan atau ada maknanya di dalam Al-Quran, maka menurut beliau hadis tersebut dianggap dengan hadis sahih. Maka hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadis ini secara makna ada di dalam Al-Quran, dikuatkan di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Muhammad, fima syajara bainahum, terhadap sesuatu perselisihan yang terjadi di antara mereka. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan la yu'minun, tidak beriman. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ternyata di dalam ayat tadi surat An-Nisa Allah juga menyebutkan la yu'minuna, kalian tidak beriman, hatta yuhakkimuka. Kapan dikatakan beriman? Hatta yuhakkimuka, hingga sampai kalian berhukum atau mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam persoalan yang diperselisihkan di antara kalian. Sedangkan di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Atau di dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sepatutnya bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, telah menetapkan satu hukum, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka kemudian memilih pilihan yang lain.
tidak sepatutnya orang beriman, laki-laki maupun wanita, Allah telah tetapkan satu hukum, Allah tetapkan satu syariat. Allah telah wajibkan, Allah telah haramkan satu hukum. Lalu kemudian orang beriman, laki-laki atau wanita tadi, mengambil, mencari pilihan lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Imam Nawawi, ketika hadis ini ternyata maknanya ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ada di dalam ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka hadis ini secara makna menurut Imam Nawawi dihukumi dengan hadis sahih. Maka demikian juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita nilai dari sisi sanad maka jelas lemah. Tetapi ketika hadis ini digabungkan, dikuatkan bahwa ada ayat yang semakna dengan itu, ada ayat yang mendukungnya, maka hadis ini secara makna dikatakan sahih dan bisa diamalkan. Maka hadis ini dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab pembahasan akidah selalu dicantumkan, disebutkan, termasuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembahasan kitab tauhid. Ini secara derajat kedudukan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Disebutkan di dalam hadis ini ada kata-kata la yu'minu, disebut dengan nafyul iman, menafikan iman, meniadakan iman. Tapi apakah kita memahaminya nafyul iman di sini bil kulliyah atau aslul iman? Apakah maknanya di sini menafikan iman secara keseluruhan atau menafikan iman asli, dasar keimanan seseorang? Apakah itu yang dimaksud? Ternyata bukan demikian yang dimaksud. Maka kalau kita mendapatkan hadis-hadis atau mendapatkan ayat Al-Quran, maka pentingnya kita mengetahui, mencari tahu tentang makna penjelasan. Kalau ayat maka tafsirnya, kalau hadis maka penjelasan para ulama. Supaya jangan sampai kemudian kita salah di dalam memahaminya. Jangan sampai kemudian kita salah di dalam menerapkannya. Terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi hanya bermodalkan terjemahan. Terkadang, apalagi hari ini dengan kemajuan teknologi, orang bisa cukup tanya dengan Syekh Google kan. Asal tahu terjemahannya, cari terjemahannya, lalu kemudian sudah berfatwa. Langsung disebarkan, langsung di-share. La yu'minu ahadukum, diterjemahkan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Lalu difahami salah, maksudnya tidak beriman itu berarti kafir. Yang namanya kafir itu berarti apa? Aslul iman, seseorang itu hilang. Yang namanya kafir itu berarti apa? Iman seseorang secara keseluruhan hilang darinya. Hadis ini tidak bermakna demikian. Maka kata para ulama, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah nafyul iman al-kamil. Yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Sebab iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Iman itu kadang naik, kadang menurun. Kadang iman itu bisa sampai tingkatan hampir sempurna, bahkan bisa jadi sempurna. Tetapi terkadang iman juga merosot sampai kemudian orang imannya menjadi tipis. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un bid'un wasitun atau bid'un wasab'una syu'batan. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi, yang paling puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang memahami kalimat tersebut, mengucapkan kalimat tersebut, memahaminya dengan benar, lalu kemudian mengimaninya dengan benar, lalu dia mengamalkannya dengan benar, maka dia berada pada puncak keimanan. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan apa? Man
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat ucapan terakhir dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Yang dimaksud demikian apa? Sidqan min qalbihi, jujur, iman, yakin dari hatinya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa adnaha imatatil adza anit thariq. Yang paling rendah, paling bawah cabang keimanan itu apa? Menghilangkan, menyingkirkan gangguan, rintangan, termasuk duri atau yang lainnya. Bahkan bisa jadi sampah yang mengganggu di jalan. Ada kalanya orang dengan kalimat la ilaha illallah dia sampai puncak keimanan. Tapi ada kalanya orang, mohon maaf, ada jelas-jelas gangguan, rintangan, halangan di jalan, dibiarkan. Bahkan ada orang yang jelas-jelas itu jalan untuk tempat lalu lalang orang yang seharusnya bukti keimanan. Agar orang itu selamat, agar orang itu lewat itu aman. Tapi justru terkadang ada orang jelas apa? Membuang, mengganggu orang yang. Padahal menyingkirkan itu apa? Tingkatan iman paling bawah. Tapi ternyata ada orang sampai levelnya tingkat cabang iman yang paling rendah, paling bawah pun dia tidak lakukan. Maka iman itu bertingkat-tingkat. Ada kalanya tinggi, ada kalanya menurun, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman seseorang ketika melakukan ketaatan. Salah satu bentuk ketaatan itu ketika seseorang menselaraskan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Atau sebaliknya, tingkat keimanan seseorang itu menurun sampai pada tingkatan bawah. Pada saat orang tersebut kemudian menyelisihi hawa nafsunya, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi makna hadis ini bukan berarti menafikan iman secara keseluruhan menjadi orang itu kafir. Banyak hadis-hadis seperti ini, jangan salah kita memahami. Ada hadis contohnya Rasulullah SAW menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina sementara dalam keadaan mukmin. Bagaimana kita memahami hadis ini? Apakah kafir? Tidak. Tidaklah beriman seseorang ketika dia mencuri. Tidaklah beriman seseorang pada saat dia meminum khamr. Tidak beriman di situ bukan diartikan iman seluruhnya di dalam dirinya itu hilang, tetapi yang dimaksud adalah kamilul iman, kesempurnaan iman. Sebab kalau diartikan itu kafir, diartikan hilang sempurna seluruh keimanan, hilang seluruh keimanan seseorang, maka begitu mudahnya orang kemudian keluar dari Islam. Kecuali kata para ulama, ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, ketika seseorang itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia meyakini kehalalannya. Contoh orang berzina, lalu dia punya keyakinan, lalu dia menyatakan dan meyakini di dalam hatinya bahwa perbuatan zina itu halal. Perbuatan zina itu memang apa? Tidak haram, dihalalkan. Perbuatan minum-minuman khamar itu halal, perbuatan mencuri itu juga halal. Kalau yang namanya yastahil, kata para ulama, yastahil itu menghalalkan. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kalau yastahil, maka orang tersebut bisa saja terjadi yang namanya apa? Terjadi orang itu keluar dari Islam. Tetapi kalau ternyata orang tersebut bukan karena yastahil, karena malas, karena bosan, karena takut, karena segan, karena urusan duniawi, karena manusia dan lain sebagainya, maka belum dikatakan orang tersebut keluar dari Islam, tetapi kesempurnaan imannya tidak tercapai atau berkurang imannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya kamilul iman, kesempurnaan imannya tidak dia peroleh. Hatta yakuna hawahu, sampai kata Rasulullah SAW, hawahu, hawa nafsunya. Kata-kata al-hawa
yang di bahasa Indonesia juga diartikan dengan hawa nafsu. Al-hawa itu kata para ulama aslinya, makna aslinya itu adalah mailun nafsi. Mailun nafsi ila ma tuhibbu minal khairi awisyar. Kecenderungan, kecondongan hati atau jiwa kepada yang dia sukai, baik itu baik atau buruk. Itu makna aslinya yang disebut dengan al-hawa. Asli katanya. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang kata al-hawa. Kata beliau, yang namanya al-hawa itu adalah mailut tab'i. Kalau tadi an-nafsu, mailun nafsi, kalau Imam Ibnul Qayyim menyebutnya mailut tab'i. Tab'i. Tab'i atau itu diterjemahkan juga sudah menjadi bahasa Indonesia tabiat. Naluri, hati, jiwa. Kecenderungan atau kecondongan hati atau jiwa kepada sesuatu yang dia sukai. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pada dasarnya kecenderungan hati kepada apa yang disukai itu Allah ciptakan kepada masing-masing manusia, dan itu merupakan apa? Sebab keberlangsungannya. Artinya apa? Sampai di sini sesungguhnya kecenderungan hati tadi tidak masalah, tidak dilarang. Sebab itu merupakan bagian keberlangsungan makhluk itu, keberlangsungan manusia. Manusia dijadikan condong, suka, senang untuk makan. Maka dia akhirnya kemudian makan. Seandainya manusia tidak dijadikan, tidak Allah ciptakan di dalam dirinya kecenderungan, kecondongan untuk makan, kira-kira gimana? Sakit, mati bahkan. Allah ciptakan dalam diri manusia kecenderungan, kecondongan suka kepada minum atau minuman. Tapi bukan minum-minuman. Seandainya itu Allah hilangkan, Allah tidak ciptakan, Allah cabut dari diri manusia, maka manusia akhirnya tidak suka minum, tidak mau minum, menyebabkan dia lemah. Padahal minum itu merupakan apa? Sebab keberlangsungan hidup manusia. Demikian juga termasuk Allah ciptakan dalam diri manusia kecenderungan, kecondongan untuk senang, untuk mau menikah. Maka kalau ada orang tidak mau menikah, benci menikah. Kalau sekarang yang lagi rame, lagi musim itu apa? LGBT kan. Maka ini sesungguhnya orang apa? Menyalahi, menyelisihi apa yang telah Allah ciptakan dalam dirinya. Maka pada dasarnya kecenderungan, kecondongan yang ada di dalam diri manusia itu Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup itu. Maka itu tidak mengapa. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika kecenderungan, kecondongan hati ini sudah berlebihan atau menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka di situ akhirnya yang namanya al-hawa terjadi menjadi madmum. Madmum itu artinya apa? Tercela. Nah di sini maka kita patut pahami bahwa di dalam Al-Quran banyak kita temukan kata al-hawa ternyata konotasinya, maknanya lebih banyak. Kata al-hawa itu adalah untuk tercela, tidak disukai, dilarang, diperintahkan untuk menghindarinya. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Disebut di dalam ayat itu kata-kata hawa, hawa nafsu. Kalau kita fahami ayat tersebut, apakah hawa nafsu di dalam ayat itu disebut untuk dipuji, untuk disanjung, atau dicela? Konteksnya untuk mencela, menghina. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu memperhatikan melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Dia kedepankan, dia bela-belai, dia prioritaskan hawa nafsunya sampai kemudian melebihi, mengungguli perintah Allah dan Rasulnya. Itu apa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Kemudian juga di dalam
ayat yang lain Allah menyebutkan iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Tidak lain mereka kecuali hanya mengikuti prasangka dan mereka mengikuti hawa nafsu di dalam dirinya. Juga ini konteksnya. Cerita tentang ayat ini adalah berkaitan dengan celaan tentang apa? Memperturutkan, mengikuti hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu melewati ketentuan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil adli wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka hukumilah, putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Juga ini maknanya celaan, bukan pujian. Fala tattabi'il hawa, sebab kalau diperturutkan hawa nafsu itu kata Allah Subhanahu wa taala fayudillaka an sabilillah, niscaya dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam atau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Kullu ma dzukira fil Qur'an idza dzukira fil Qur'ani idza dzukira al hawa fil Qur'ani fal muradu bihi madmum. Kata beliau, apabila kata al-hawa itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka maknanya, maksudnya di situ adalah celaan. Hawa nafsu yang dicela, hawa nafsu yang dilarang, hawa nafsu yang tidak diperbolehkan. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyimpulkan demikian sebab apa? Beliau melihat betapa banyaknya ayat Al-Qur'an ketika Allah menyebut kata al-hawa, ternyata maksud maknanya adalah celaan, larangan, perintah untuk menghindari, tidak memperturutkan hawa nafsu. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam ayat ini, dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hawa nafsu itu bisa juga mahmud. Bisa terpuji, lawan dari madmum. Kalau tercela madmum, kalau terpuji mahmudun. Apakah ini tidak bertentangan dengan pembahasan di awal tadi? Bahwa ayat Al-Quran banyak menyebutkan kata hawa itu tercela. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Tidak bertentangan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ketika hawa nafsu ini diselaraskan sejalan, mengikuti, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hawa nafsu yang demikian adalah hawa nafsu yang mahmud, yang terpuji. Ketika hawa nafsu itu diselaraskan, ditundukkan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecondongan hawa nafsu itu maunya yang apa? Yang baik atau yang menyimpang? Yang baik atau yang menyimpang? Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat, tidak menurunkan aturan, tidak menetapkan hukum begini dan begitu, kira-kira manusia dibiarkan berjalan di dalam kehidupan ini menurut hawa nafsunya, apa yang terjadi? Seperti binatang kan? Ya enggak? Ada enggak orang yang mau sholat 5 waktu? Ada enggak orang yang mau tahajud? Malam-malam jam 2 malam bangun untuk tahajud, berat enggak? Tapi ada jam 2 malam bangun untuk nonton bola. Sampai subuh. Katanya karena memang Ustadz kan wajarlah perbedaan waktu di sana, memang waktunya segitu. Jadi kalau dikonversikan di sini kan ya kita tengah malam. Tapi seandainya itu bukan bola, kajian diadakan tengah malam jam 2. Kira-kira gimana? Insya Allah
nggak ada yang hadir. Tapi jam 2 malam untuk nonton bola. Nonton bola kan sesuatu yang disenangi oleh hati, oleh hawa nafsu. Pada dasarnya sah-sah saja, boleh saja, selama itu tidak terjatuh kepada yang laghun. Bagaimana laghunnya? Akhirnya gara-gara nonton bola, akhirnya kemudian lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang nonton bola akhirnya begitu melihat Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim? Ada gitu? Ada yang nonton bola yang gitu ya? Begitu melihat bola langsung Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kan nggak ada ya? Kalau bisa mengingatkan Allah, luar biasa. Kecenderungannya orang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Bangun jam 2 nonton bola, habis itu apa? Sampai menjelang subuh, habis waktu masuk sholat subuh apa? Minimal sholat subuhnya ngantuk. Kalau sholat subuhnya di Nurul Ilmi, ustadznya bacanya panjang, pasti itu geleng-geleng Pak. Ustadz ini lama sekali. Kenapa nggak cepat Ustadz? Atau lebih dari itu akhirnya apa? Lewat sholat subuhnya, tidak melaksanakan sholat subuh. Kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan keinginan manusia, kalau dibiarkan memperturutkannya, maka dia akan cenderung condong kepada apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang punya kecenderungan hawa nafsunya, kemudian dia tundukkan, dia selaraskan dengan apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 2 malam bangun, lalu ingat bahwa inilah yang terbaik, waktu yang terbaik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, sholat wajib adalah sholat malam. Sepertiga terakhir malam itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Fayaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit-langit dunia sepertiga terakhir malam, lalu Allah berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang meminta, aku akan beri, kata Allah. Siapa di antara hamba-hambaku yang memohon, aku akan kabulkan permohonannya. Siapa di antara hamba-hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni. Siapa di antara hamba-hambaku yang minta dilindungi, aku lindungi. Sekalipun apa? Di dalam hawa nafsunya bergejolak. Ini antara tahajud apa nonton bola? Antara tahajud nonton bola. Akhirnya disingkirkan nonton bola. Tahajud, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun malam itu adalah untuk ibadah, untuk tahajud, untuk qiyamul lail, bukan untuk digunakan sesuatu yang lahu. Kalau seperti itu, maka apa? Orang tersebut imannya bisa jadi menjadi iman yang sempurna. Ketika ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keinginan dirinya, lalu dia tundukkan keinginan dirinya untuk mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut imannya adalah imanul kamil. Ketika ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin larangan itu bertentangan dengan kebiasaannya, bertentangan dengan keinginannya, dia tundukkan, dia kekang, dia kalahkan itu semua demi meninggalkan perintah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, demi meninggalkan larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut bisa jadi imannya adalah imanul kamil. Maka hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat Rasulullah SAW, kita dapatkan begitu apa? Begitu mereka tidak menunda-nunda apabila sesuatu itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menyia-nyiakan. Bayangkan kita temukan dalam hadis Sahih Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari guru beliau bernama Al-Hammad bin Salim. Jadi Al-Hammad bin Salim. Al-Hammad bin Salim ini meriwayatkan hadis dari Amr bin Aus. Amr bin Aus
meriwayatkan hadis dari Ambasah bin Abi Sofyan. Ambasah bin Abi Sofyan meriwayatkan hadisnya dari Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Muslim, beliau meriwayatkan hadis dari Al-Hammad bin Salim. Lalu Al-Hammad bin Salim an Amr bin Aus. Kata Amr bin Aus, haddatsani Ambasah bin Abi Sofyan. Qala sami'tu Ummu Habibata radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Ini gambaran para salaf dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Paling tidak dalam hadis tadi ada empat tingkatannya. Pertama tingkatan istri Rasulullah SAW. Yang kedua tingkatan di bawahnya berarti entah sahabat atau tabi'in. Kemudian di bawahnya sampai kemudian gurunya Imam Nawawi. Apa kata Ummu Habibah? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bisa sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan dengan 12 rakaat itu kelak di yaumil qiyamah sebuah rumah atau istana di surga. Ini yang kita pahami sholat sunnah rawatib. Ada riwayat lain menyebutkannya 10. Kalau 10 berarti 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi kalau 12 rakaat berarti sebelum zuhurnya 4 rakaat. Apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuha mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah tinggalkan yang 12 rakaat itu sejak saya pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup enggak Bapak Ibu? Kuat enggak kita? Enggak bisa ninggalkan 12 rakaat itu. Dengan kesibukan, dengan aktivitas, dengan mobilitas kita hari ini. Masih bolong-bolong kan ya? Masih bolong-bolong. Qobliyah fajar dikerjakan, ternyata zuhur ada aja kesibukan. Akhirnya apa? Qobliyahnya enggak dikerjakan. Tapi ini Ummu Habibah beliau mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba menjaga, memelihara, mempertahankan satu amal ibadah sehari semalam 12 rakaat seperti itu pasti apa? Berat bagi jiwa kan? Bertentangan bagi jiwa. Keinginan, kemauan hati kita di dalam sehari semalam itu apakah cenderungannya untuk bersantai, berleha-leha, banyak waktu yang kita gunakan untuk apa? Untuk bersenang-senang. Tetapi ternyata Ummu Habibah mampu mengelola keinginan hawa nafsunya tadi, kemudian dia tundukkan sehingga dia mampu mengerjakan apa? Salat sunnah 12 rakaat di dalam sehari semalam. Dan itu beliau katakan fama taraktuhunna. Ketika beliau mengatakan fama taraktuhunna, maknanya maaf bukan bolong-bolong. Bukan kadang dikerjakan, kadang tidak. Maknanya apa? Continue, istiqomah. Enggak pernah beliau tinggalkan. Ya, sekalipun mungkin ada yang bertanya, loh beliau kan wanita. Berarti kan ada saatnya datang masa haid. Ya, ini kan dikecualikan kan. Nggak mungkin ini dipaksakan. Andaikan wanita itu boleh memilih tidak ada masa itu, mungkin wanita juga milih tidak mengalami haid kan ya. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu anha kan pernah juga mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tentang apa? Masa datangnya haid bagi kaum wanita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini apa? Terjadi ketika Aisyah ikut haji bersama Rasulullah SAW. Ketika Aisyah haji dengan Rasulullah SAW, ternyata Aisyah melaksanakan manasik rangkaian ibadah haji atau umrah secara biasa.
Sampai ke kota Mekah, beliau tawaful kudum. Ternyata setelah tahallul, selesai sa'i, ternyata ketika akan tiba datang musim haji, Aisyah datang bulan. Otomatis apa? Rangkaian ibadah haji di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, itu tidak bisa dilaksanakan oleh Aisyah. Maka ketika jemaah haji rombongan bersama Rasulullah SAW selesai melaksanakan ibadah haji, ingin kembali ke kota Madinah, maka Aisyah ketika itu menangis kepada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, semua orang akan pulang dengan membawa dua pahala, pahala umroh dan pahala haji. Sementara saya cuma pulang bawa pahala haji saja, umrohnya enggak. Atau maaf, umroh saja enggak haji. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Yang namanya datang bulan masa haid itu sudah ketetapan Allah. Ditetapkan oleh Allah bagi kaum wanita. Tidak mungkin terhindarkan, tidak mungkin terelakkan. Sudah ketetapan Allah. Artinya tidak ada pilihan lain. Andaikan wanita itu ditakdirkan oleh Allah bisa memilih, mungkin akan memilih juga tidak mengalami masa seperti itu. Akan seperti laki-laki, merasakan ibadah sepanjang hayat. Tapi karena sudah ketetapan Allah, maka ada saat-saatnya wanita itu terhalang dari melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah pelaksanaan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW membolehkan kepada Aisyah untuk apa? Melakukan apa? Umroh. Dengan apa? Datang ke Ji'ronah. Jadi mikotnya orang Mekah, penduduk Mekah, kota Mekah itu keluar dari Mekah menuju namanya Ji'ronah. Akhirnya Rasulullah perintahkan saudaranya Aisyah untuk menemaninya. Ini ceritanya seperti itu, kasusnya seperti itu, tapi hari ini oleh kebanyakan kaum muslimin justru dijadikan dalil orang kalau umroh itu bolak-balik ke Ji'ronah untuk melaksanakan umroh. Alhamdulillah saya haji kemarin umroh berapa? 20 kali. Bolak-balik Ji'ronah, bolak-balik. Padahal kasusnya, kronologinya, ceritanya itu seperti itu. Rasulullah memberikan dispensasi kepada Aisyah karena Aisyah ketika itu sempat datang bulan. Nah, jadi kembali tadi, Ummu Habibah mampu mempertahankan demikian. Ternyata Ummu Habibah ini hadisnya tadi diriwayatkan oleh Ambasah bin Abi Sufyan. Kata Ambasah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan apa? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Ini luar biasa. Semangatnya para salaf, semangatnya para sahabat untuk mengamalkan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Ternyata selain Ummu Habibah, yang mendengar dari Ummu Habibah, beliau mengatakan juga, aku juga tidak akan pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Muridnya Ambasah bin Abi Sufyan yang bernama Amr bin Aus tadi juga mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulullah SAW min Ambasah bin Abi Sufyan. Aku juga tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Ambasah. Muridnya Amr bin Aus bernama An-Nu'man bin siapa tadi? Bin Salim. An-Nu'man bin Salim juga mengatakan, saya tidak pernah meninggalkannya yang 12 rakaat tadi sejak saya pernah mendengarnya dari Amr bin Aus. Coba bayangkan, setiap yang mendengarkan hadis tadi bukan hanya mendengarkannya, mengilmuinya, menghafalnya, tetapi mengamalkannya juga sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Baik, silakan azan.
Baik, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, wa amma ma'nal hadis, adapun makna dari hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata beliau, annal insana la yakunu mu'minan kamilul iman al-wajib. Bahwa manusia itu tidak akan sempurna keimanan yang wajibnya hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi rasul. Hingga kecintaannya itu mengikuti, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa perintah Rasul atau larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi atau membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menurut para ulama menunjukkan bahwa wajibnya kita mendahulukan wahyu, mendahulukan Al-Qur'an, mendahulukan sunnah dibandingkan dengan mendahulukan hawa nafsu. Baik itu berupa qiyas, qiyas itu analogi, atau berupa istihsan, atau pendapat orang per orang. Maka kalau ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk mengimaninya, wajib untuk mengamalkannya. Baik perintah atau larangan itu nampak, terlihat, kita ketahui hikmahnya atau tidak, ilatnya tahu atau tidak, sebabnya kita tahu atau tidak. Ketika itu perintah Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita mengimani dan mengikutinya atau mengamalkannya. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berkaitan dengan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh sahabat Umar perkataan Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wallahi inni la'a'lamu annaka hajarun. Demi Allah, sesungguhnya aku tahu betul bahwasanya engkau ini wahai Hajar Aswad adalah batu. Hajar Aswad itu batu. La tadurru wa la tanfa'u. Tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Karena dia batu. Tetapi kata Umar bin Khattab, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena saya pernah melihat Rasulullah menciummu, maka saya pun tidak akan menciummu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu betul, tahu persis bahwa itu batu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Tempat untuk mendatangkan apa? Berkah atau tabarruk. Tapi kenapa dicium oleh Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah menciumnya. Kata beliau, kalau Rasulullah enggak pernah menciummu, saya tidak akan juga menciummu. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah selaras mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun terkadang tidak diketahui sebabnya, alasannya, hikmahnya, rahasianya. Makanya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab, orang yang dikenal paling faham tentang sunnah Rasulullah SAW, sampai sengaja beliau melakukan safar ke satu tempat, lalu berhenti di tempat itu, kemudian kembali lagi. Kenapa? Karena dia pernah mendengar atau pernah tahu Rasulullah melakukan safar lalu berhenti di tempat itu. Cuma karena apa? Rasulullah pernah berhenti di tempat itu. Padahal Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak
tahu apa hikmahnya, apa sebabnya. Kenapa Rasulullah berhenti di situ? Tetapi karena apa? Untuk mengikuti contoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai dalam segala hal, sampai rela melakukan demikian. Makanya ketika perintah Rasulullah SAW, maka kita selaraskan hawa nafsu kita, keinginan kita, kecenderungan kita mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Kita tahu hikmahnya atau tidak, kita tahu sebabnya atau tidak. Tahu hikmahnya, sebabnya akan lebih menguatkan. Kalau tidak tahu juga tetap kita imani. Ketika Allah dan Rasulnya juga menetapkan satu larangan, maka kita wajib untuk mengimani dan meninggalkannya. Baik kita tahu hikmahnya, sebabnya atau tidak. Kalau tahu maka itu lebih menguatkan. Kalau tidak tahu juga tetap diimani dan kita laksanakan. Makanya para sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Ketika perintah larangan khamr secara mutlak, secara apa? Secara tegas, turunnya surat Al-Maidah ayat 190 apa 90 ya. Ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sebelumnya larangan khamr itu belum tegas. Sebelumnya surat Al-Baqarah Allah menyebutkan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, khamr dan judi itu ada manfaatnya bagi manusia, tetapi apa? Dosanya besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Adapun dosanya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi apakah kemudian ayat ini juga mau diterapkan sekarang? Kan dulu para sahabat ketika Nabi melarang minuman khamr kan bertahap. Maka sekarang juga kita bertahap ya. Kalau yang masih gemar minum khamr, yuk kita bertahap saja. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Maidah tuh di ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Maka jangan lagi pakai tahapan-tahapan. Sudah sempurna. Laksanakan seluruh. Nah, ketika Allah melarang khamr, di dalam ayat tadi Allah menyebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun. Kata-kata ismun di dalam ayat itu, ismun itu sebenarnya secara bahasa artinya adalah kullu fi'lin mu'awwiqin wa mubti'in 'anil wusuli ilal aghradi awil maqasid. Setiap perbuatan, ini kata-kata ismun, biasanya diterjemahkannya dosa. Jamaknya asamun. Tapi kalau dilihat dari sisi bahasa, arti secara bahasanya, kata para ulama, ismun itu adalah setiap perbuatan itu menghalangi, menghambat, memperlambat seseorang dari mencapai maksud dan tujuan. Karena dosa itu menghalangi seseorang dari pahala. Dosa itu menghalangi seseorang dari surga atau minimal memperlambat seseorang dari mendapatkan pahala dan masuk surga, maka akhirnya dosa itu disebutkan dengan apa? Asamun. Ismun itu disebut dengan dosa. Tapi ternyata kata ismun di situ juga ada yang memahami karena di dalam ayat itu disebut kata manafi, manfaat. Maka ismun itu juga sejatinya kebalikan dari manfaat. Berarti apa? Madarat. Sehingga diterjemahkan apa? Kul fihima ismun, di dalam khamr dan di dalam perjudian itu ada madarat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Baik kita tahu atau tidak manfaat dan madaratnya. Baik kita memahami rahasia atau tidaknya. Ketika Allah telah melarangnya, maka orang yang ingin sempurna imannya maka ditinggalkan, dijauhi.
jangan lagi kemudian cari-cari alasan. Jangan juga kemudian cari-cari dalih. Jangan juga kemudian apa? Mencari-cari pembenaran. Kayak orang makan narkoba. Apa katanya? Narkoba itu justru kalau dipakai oleh orang itu katanya semakin membuat orang apa? Kuat katanya. Seharian kerja kuat katanya. Seharian katanya kerja kuat. Berarti ada manfaatnya. Kalau itu dikatakan manfaat, maka sesungguhnya Allah menyatakan dalam Al-Quran tadi apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Minimal secara maknawi, selain fisik ya, ada dua madharatnya. Orang kalau sudah terjerumus kepada yang namanya khamar itu apa? Allah redupkan, Allah matikan kepekaan hatinya. Nggak punya rasa malu. Ada nggak orang mabuk tuh malu? Ada nggak orang lagi mabuk akhirnya malu dilihat orang? Nggak ada kan ya? Orang mabuk tuh nggak tahu malu, nggak peduli mau apa yang dia lakukan. Mohon maaf, sampai umpamanya dia lepas seluruh baju telanjang juga akan malu. Kenapa? Dimatikan oleh Allah, diredupkan minimal oleh Allah kepekaan hatinya. Rasa malunya hilang. Yang kedua, minimal juga ketika orang meminum khamar, kecanduan khamar. Apa khamar itu? Kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan khamar, mau namanya apa? Kalau dulu di zaman para sahabat, medianya memang mungkin masih tradisional. Terbuat dari kurma, terbuat dari madu. Madu bisa dibuat khamar. Terbuat dari gandum, terbuat dari barley, terbuat dari apa? Anggur. Bahkan ada yang terbuat dari apa? Dari jagung, biji jagung. Nah, kalau sekarang makin canggih. Tapi setiap yang memabukkan sedikit atau banyak dibuat memang untuk dijadikan mabuk, maka itu khamar. Nah, orang yang kecanduan khamar, minum khamar, di samping tadi Allah matikan atau Allah redupkan minimal kepekaan di dalam hatinya, tidak ada rasa malu. Yang kedua, Allah jadikan orang tersebut apa? Tidak memiliki yang namanya ar-rusydu. Ar-rusydu itu apa? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan surat An-Nisa ketika Allah berbicara tentang anak yatim. Kata Allah apa? Wabtalul yatama hatta idza balagun wala tutusfa amwalahum apa itu? Pokoknya ada kata ar-rusydu. Jangan engkau berikan harta anak yatim wahai para wali, wahai para orang yang mengelola harta anak yatim, kecuali anak yatim tersebut sampai pada usia yang disebut dengan rusydu. Rusydu itu apa? Sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini bermadharat. Ini patut, ini tidak, ini layak, ini tidak. Itu disebut dengan rusydu. Orang yang meminum khamar hilang itunya. Makanya di masa jahiliyah pun ternyata kita temukan satu riwayat, sekalipun ketika itu khamr, itu sudah seperti kita hari ini minum air putih, sudah hampir orang biasa minum khamr. Ternyata tetap juga di tengah-tengah masyarakat demikian tuh ada orang-orang yang masih rusdu tadi, masih bersih hatinya, masih bisa melihat ini baik, ini buruk. Ada seorang bernama apa? Al-Abbas bin Mirdas. Al-Abbas bin Mirdas ini kepala suku Bani Salim, kabilah suku Salim. Ketika semua orang di saat itu mabuk-mabukan minum khamar, dia sendiri tidak minum khamar. Maka orang ketika itu heran, aneh. Ini Al-Abbas bin Mirdas kok tidak seperti yang lain, gak minum khamar. Akhirnya ada yang bertanya kepada dia, wahai Al-Abbas bin Mirdas, ala tashrabul khamar? Kenapa Anda tidak minum khamar? Fa innahu yazidu hayawatika atau hararatika. Kalau diterjemahkan, minum khamar itu akan menambah apa? Energik, menambah semangat. Kalau sekarang apa? Katanya apa? Bisa memunculkan apa? Inspirasi gitu. Nah, itu orang pakai narkoba,
Mohon maaf orang yang masih ngerokok kan gitu. Itu ngerokok bisa menghasilkan, memunculkan inspirasi. Apa ketika Al-Abbas bin Mirdas dikatakan demikian? Kata beliau, ma'akhidun jahli biyadi fa udkhilahu fi jawfi fa usbihu sayyidu qaumi wa umsi safihuhum. Ini luar biasa kata-kata beliau nih. Katanya, saya tidak akan pernah mengambil kebodohan dengan tanganku sendiri. Jadi minum khamar itu bagi Al-Abbas bin Mirdas di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang biasa minum khamar dikatakan kebodohan. Saya tidak akan ambil kebodohan itu dengan tangan saya sendiri. Lalu saya masukkan ke dalam rongga perutku, rongga mulutku. Maka akhirnya apa? Saya pagi hari jadi pemimpin kaum, sore saya sudah jadi orang paling bodoh, paling dungu. Dipermainkan. Ya, orang kalau mabuk diapakan saja bisa. Orang kalau lagi mabuk suruh nyebur ke sungai mau nggak? Orang kalau lagi mabuk suruh buka baju nggak? Udah kayak orang bodoh. Ternyata di masa jahiliyah masih ada orang yang nuraninya bersih, hatinya bersih, bisa membedakan ini baik, ini buruk, masih punya yang namanya ar-rusydu. Maka minimal tadi. Apalagi kalau berbicara madorot, dosa atau keburukannya khamr itu dari sisi kesehatan fisik, maka tinggal ditanyakan kepada ahli medis, kepada para dokter tentang itu. Pasti akan disebutkan tidak ada yang namanya khamr masuk ke tubuh itu menyehatkan. Ada nggak orang itu? Kalau itu bisa diartikan narkoba, obat-obatan terlarang, makin narkoba makin kuat, ada nggak? Makin cerdas, makin pintar, nggak ada. Orang makin banyak makin narkoba, makin bodoh, makin rusak otaknya, makin lemot dan seterusnya. Maka jangan sampai kemudian orang tertipu dengan kata-kata apa? Bahwa di dalam khamr dengan berbagai macam nama dan jenisnya hari ini kemudian mengatakan ada manfaatnya. Betul ada manfaatnya, tetapi madarat, keburukannya atau dosanya jauh lebih besar. Ketika Allah telah melarangnya, orang beriman yang ingin sempurna imannya, maka dia akan tinggalkan tahu ataupun tidak rahasianya, sebabnya atau ilatnya. Kalau tahu rahasia dan ilatnya, dia semakin kuat, semakin yakin, semakin mantap. Tapi kalau tidak, tetap beriman dan meninggalkannya. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk menselaraskan apa yang ada di dalam hati kita, dalam jiwa kita, untuk selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.